kan banyak sekali anak-anak sakit ya, anak-anak sakit, terus kemudian bayi juga banyak sekali yang pneumonia. Nah, Dokter Rifan sebagai dokter anak konsultan paru, bagaimana melihat ini? Artinya gini, tadi kita ketemu anak umur 5 bulan, dulu kan jarang ya pneumonia radang paru itu jarang gitu ya. Apakah ada hubungannya dengan polutan yang sekarang sedang ramai dibicarakan, atau memang karena virus yang beredar itu saat ini lagi banyak-banyaknya virus tertentu sehingga banyak anak itu kayaknya kamar kita itu banyak sekali terpenuhi dengan batuk pilek yang memang akhirnya dirawat dan ada yang dan itu sebetulnya dulu-dulu agak jarang, tapi beberapa bulan terakhir ini lumayan tinggi. Dokter Rifan mungkin punya pandangan dan pesan pada orang tua gitu, silakan. Halo, saya lagi, kita ketemu dalam Bunda Podcast Show sore ini. Ini adalah dokter yang saya tunggu-tunggu, sudah ngantrinya 2 bulan. Namanya Dokter Rifan Fauzi. Ya bener kan? Spesialis anak konsultan paru. Kita hari ini mau ngobrol karena sekarang ini kan banyak ibu-ibu baru nih bawa ke rumah sakit, ke kita kamar praktek cuma untuk nanya, bayi saya grok-grok, itu sangat mengkhawatirkan buat orang tua baru. Nah, Dokter Rifan boleh dijelaskan gimana sih pernafasan itu berkembang sehingga bayi-bayi baru itu seringkali grok-grok. Silakan Dokter Rifan. Ya, terima kasih Dokter Tiwi. Jadi ini memang topik yang sering kali diangkat dalam praktek sehari-hari pada bayi-bayi kita, bayi-bayi pasien yang baru lahir itu umumnya nafasnya memang belum sebersih pada anak yang besar. Kadang-kadang orang pikir nggak dibersihin waktu lahir gitu. Kurang bersih. Ya. Jadi sebenarnya itu yang mungkin kita definisikan sebagai suatu noisy breathing. Jadi noisy breathing. Jadi nafas yang tidak bersih atau yang berisik. Tapi sebagian besar noisy breathing pada bayi itu satu hal yang normal. Memang pertama mungkin karena ya itu tadi mungkin masih ada sisa-sisa sedikit, tapi itu juga tidak mengganggu. Yang kedua, diameter saluran nafas pada bayi baru lahir itu kan memang masih kecil. Dan dindingnya juga masih lunak. Kadang-kadang ada mobilisasi sedikit aja udah mulai ada menekuk sedikit, sehingga ada penyempitan secara normal. Dan itu akan menimbulkan aliran turbulensi pada saat dia bernafas dan bunyi blok-blok gitu. Nanti biasanya kalau kondisi ini lama-lama dia akan baik sendiri seiringnya waktu, baik itu tumbuh, terus dinding saluran nafas juga makin kuat, makin lebar. Itu lama-lama itu akan dari itu memobilisasi kan seperti tangan pasti akan baik sendiri. Nggak ada intervensi apa-apa ya? Untuk kasus yang bayinya sehat, normal dan tidak ada kayak semacam apa ya tarikan di bawah leher sini atau nafas yang terus-menerus ada, kemudian dalam keadaan tidur, tenang, masih ada tarikan dada, itu biasanya sih normal. Normal, ya. Sampai seberapa lama kita boleh tunggu? Biasanya sih variasi ya, kadang-kadang pada setiap bayi berbeda-beda. Kadang-kadang 2-3 bulan sudah baik. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 bulan, 4, atau bahkan bertambah berat saluran nafas itu, maka kita harus curiga jangan ada sesuatu dalam saluran nafas. Sesuatu itu yang memang kita harus cari. Kadang-kadang ada beberapa clue atau petunjuk, misalkan bunyi nafas itu seperti kita menyebutnya suara stridor, suara nafas yang kasar, keras, high pitch, tidak ada tinggi. Bisa pada fase dia tarik nafas, inspirasi, atau pada saat dia menghela nafas atau inspirasi, atau bisa juga dua-duanya. Nah kalau kondisi ini memang bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang bukan normal. Itu memerlukan penata laksanaan ataupun pemeriksaan penunjang yang sesuai. Kalau kita sebelum ke pemeriksaan tadi ya, dimana kita membedakan bahwa grok-grok bayi ini adalah sesuatu yang nanti pasti akan bagus gitu. Tapi mana bayi yang grok-grok ini harus hati-hati gitu. Ya, mungkin dijelaskan itu. Jadi kalau orang tua yang sudah punya bayi lebih dari satu lah, pengalaman satu pasti akan bisa membedakan antara bayi yang saat ini dengan kakaknya misalnya. Jadi biasanya kalau misalkan bayinya segar, bugar, aktif, terus menyusunya juga bagus, terus gerakannya aktif, dan badan juga bisa naik dengan susu atau ASI.
lalu pergerakannya juga normal ya, tidak seperti meliti, tidak seperti anak yang seperti habis lari gitu, engah-engah. Oke. Kalau kondisi itu tidak ada, itu kemungkinan besar kedepannya akan membaik ya. Tapi kalau misalkan bayi itu dalam keadaan istirahat pun dia napasnya seperti orang yang sedang beraktivitas, gitu, setelah anak yang sudah beraktivitas lari tengah-tengah, setelah bunyi napas yang kasar atau keras tadi, kita harus juga sesuatu. Kadang-kadang secara empiris pada bayi-bayi yang kalau memang memiliki kondisi seperti tadi itu ada tarikan dada yang sekian, suara napas keras. Kalau mulai dari awal-awal dari pandemi pertama sudah mulai ada, itu biasanya itu istilahnya sudah mulai berlangsung intrauterin. Oh, dari dalam ya, di dalam kandungan ya. Jadi biasanya itu kadang-kadang ada yang kita sebut sebagai kayak tumor jenak di saluran nafas, adenoma gitu ya. Atau mungkin ada kelainan pita suaranya. Kadang-kadang pita suara itu juga ada yang walaupun jarang ya, tapi bisa menyebabkan paralisis atau lumpuh pita suaranya. Pita suara kan sepasang gitu ya. Ada yang lumpuh salah satunya itu bisa atau beberapa kondisi lain yang seperti kita menyebutnya sebagai airway malasia. Di Malaysia itu salahnya tuh lemas ya. Kalau bahasa Betawinya airway saluran nafas. Saluran nafas yang pada saat tarik nafas itu jadi seperti kolaps. Harusnya kan tarik nafas, hembuskan nafas dia tetap firm gitu ya. Tapi ini kayak ini seperti kayak sedotan yang bocor. Pada saat disedot, kempot ya. Itu menyebabkan aliran turbulensi udara sehingga menyebabkan suara nafas kasar atau kita sebut sebagai stereo. Oke. Dokter Ivan ini kan salah satu dokter anak konsultan paru yang dicari untuk melakukan hal-hal membuktikan bahwa itu ada dengan alat yang namanya bronkoskopi, gitu kan? Nah, mana kasus-kasus yang memang harus sampai ke sana, tapi mana kasus-kasus yang kayaknya nggak usah sampai ke situ. Dan mungkin dijelaskan lagi, itu tindakan yang sangat invasif atau sangat berbahaya atau diagnostik aja gitu, maksudnya cuma untuk tahu dan tidak berbahaya. Mungkin dijelaskan kepada Dokter. Jadi mungkin kita bicara tentang indikasi bayi-bayi yang melakukan prosedur bronkoskopi tadi. Jadi bronkoskopi itu berjelaskan sedikit. Jadi bronkoskopi itu adalah suatu alat prosedur medis yang berupa serat fiber. Kalau zaman dulu serat fiber, tapi sekarang sudah pakai bronkovidioskop sehingga gambarnya lebih canggih, kayak belalai panjang kecil. Itu di ujungnya ada kamera sama lampu. Ya, jadi kalau kita memeriksa bronkoskopi ini, kita bisa melalui mulut atau melalui hidung. Jadi lihat dari kamera itu kita bisa melihat di dalam suatu layar. Jadi kita bisa lihat langsung ya. Jadi ada monitor, kita masukin ke dalam. Jadi tampak tuh rongga hidungnya seperti apa, rongga lidah hidung seperti apa, tenggorokan seperti apa, pita suara seperti apa. Dan keuntungan dari bronkoskopi ini adalah bayi itu tetap bernafas. Jadi kita bisa lihat secara dinamika itu gerakan saluran nafas seperti apa. Jadi mulai dari kita kelihatan apakah ada kelainan saluran nafas, seperti apa sampai bawah. Nah, prosedur ini biasanya terindikasikan pada bayi-bayi yang dengan noise breathing tadi. Tapi yang lebih tadi yang ada seperti tekok di sini. Kadang-kadang di sini ya. Iya. Atau mungkin yang bayi-bayi dengan yang tidak membaik maksudnya saluran nafas ini dalam 3 bulan 4 bulan sebelumnya. Jadi kalau dia menetap dan cenderung menetap atau meningkat intensitasnya, maka itu sudah indikasi. Tapi pada beberapa bayi yang memang kita curiga sebagai suatu katakan tadi airway malasia atau malasia, itu kalau dia ringan aja kadang-kadang kita just wait and see. Jadi biarkan saja, kita tunggu dulu gitu ya. Biasanya kita pantau setiap bulan, lihat intensitasnya, lihat kekerapannya, keseringannya saluran nafas. Biasanya kalau yang ringan, dia akan menghilang sendiri. Jadi nggak usah pemeriksaan itu, tunggu saja gitu ya. Kemudian ada beberapa kasus yang memang mungkin bisa harus segera kita lakukan. Jadi misalkan yang tadi saya sampaikan bahwa kalau misalkan pada usia yang
di awal-awal kelahiran dia ketika muncul figure yang berat, tarik yang berat, dan seringkali itu ada beberapa hal yang kita temukan yang bisa kita intervensi. Misalkan tadi saya lupa menyebutkannya, biasanya ada kayak tumor kistik atau kista, kista di atas di daerah tenggorokan di daerah itu yang besar dan akan menekan, sehingga menyebabkan dia terjadi infeksi. Nah, kalau kondisi seperti itu, biasanya kita lakukan tindakan segera untuk tindakan yang life savingnya. Biasanya kita kista itu kita aspirasi, diambil ya, disedot, diaspirasi, sehingga paling tidak kita harapkan pada saat itu dia baik. Nah, memang tapi pada kondisi tertentu dia bisa saja kembali lagi terisi kistanya itu cairan itu. Kalau kondisi seperti itu, makanya kita harus konsultasikan ke spesialis THT untuk melakukan operasi. Kondisi lainnya seperti bisnis lagi Malaysia, itu ada beberapa tipe yang bisa kita lakukan intervensi seperti dengan laser atau. Jadi bronkoskopi itu sekaligus ada pengobatan ya, terapinya ya. Jadi saat itu dievaluasi sekaligus dilakukan intervensi atau terapi.